Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai kajian kitab Fathul Qorib. Artinya pembukaan dari Allah yang maha dekat lagi maha mengabulkan doa. Fathul Qorib ini karyanya karya Syekh Al-Alamah Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dalam menjelaskan kalimat-kalimat kitab dari matannya matan At-Taqrib karya Imam Al-Qadi Abu Suja. Jadi kitab Bajuri ini satu isinya matan takrib karangan siapa? Al-Qadi Abu Suja. Kemudian disarahin namanya Fathul Qoribul Mujib. Kemudian disarahin lagi oleh Ibrahim Al-Bajuri namanya Hasyiah. Jadi ada 3 kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi mengawali aku pada kitab dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Qala berkata siapa? Asy-Syekhul Imamul Alimu Al-Alamatu. Qala berkata siapa? Asy-Syekhu Syekh Al-Imamu Al-Imam Al-Alimu Al-Alamatu. Al-Alimu yang berilmu, Al-Alamatu yang banyak ilmunya. Syamsuddini nyatanya Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasimin Asy-Syafi'i. Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i yang bermazhab Syafi'i. Tagomada moga meliputi ho kepada Syekhul Imam siapa? Allahu Allah birahmatihi dengan rahmatnya Allah, waridwanihi dan keridhaan Allah. Amin. Amina. Semoga mengabulkan Allah. Alhamdulillah bermula segala puji lillahi itu tetap bagi Allah, tabarukan dengan mengharap keberkahan
Bifatihatil kitabi berarti tadi karena, tabarukan karena mengharap berkah. Bifatihatil kitabi dengan surah pembuka Al-Quran, surat pembuka Al-Quran atau permulaan Al-Quran. Li'annaha karena sesungguhnya itu hamdu ibtida'u kulli amrin, itu permulaan setiap perkara yang dianggap penting. Zibalin itu yang dianggap penting oleh syariat, atau arti zibalin yang memiliki nilai kebaikan. Wa khatimatu kulli du'ain, dan penutup setiap doa. Mujabin, yang diijabah atau yang dikabulkan. Wa akhiru da'wal mu'minina, dan akhir pernyataan orang-orang beriman fil jannati, di surga, dari sawabi, tempatnya ganjaran. Ahmadu, memuji aku. Siapa? Syekh Ibnu Qasim. Hu, kepada Allah. An waffaqo, an bahwasanya wafako telah memberikan pertolongan Allah man kepada orang. Aroda, yang menghendaki Allah kepada man. Min ibadihi, dari para hamba-hambanya Allah. Litapakuhi, untuk memahami. Tapakuh itu memahami sedikit demi sedikit, namanya tapakuh. Fiddini, dalam mengenal persoalan agama. Ala wikfi muradihi, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Wa usolli wa usallimu, wa usolli, dan bersolawat aku. Wa usallimu, dan menghaturkan salam aku. Ala abdoli khalqihi, kepada paling utama makhluk Allah. Muhammadin, nyatanya Nabi Muhammad. Sayyidil mursalina, yang menjadi pemimpin para rasul. Al-qaili, yang bersabda. Man yuridillahu bihi khairan, man, siapa orang, yurid, yang menghendaki, siapa Allahu Allah, bihi, kepada man, khairon, pada kebaikan, yupaki,
maka akan memberi pemahaman Allah atau membuat paham Allah kepada man pidini tentang persoalan agama, wa ala alihi wa dan semoga solawat beserta salam ala alihi kepada keluarganya Nabi, wasahbihi dan para sahabatnya Nabi, muddata dzikri dzakirina selama masih ingat para pengingat kepada Allah dan Rasul, wasah wal gofilina, wasah wil gofilina. Tadi kan muddata dzikri wasah wil gofilina, dan selama masih lalai para orang-orang yang lalai. Wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Pengarang kitab Fathul Qorib alias siapa? Alias Syekh Abdul Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Beliau mengawali muqaddimah dengan bismillah. Jadi bismillah ini adalah bismillahnya bismillah syarah, bukan bismillah matan. Kalau matannya tadi karangan siapa? Karangan Al-Imam Al-Qadi Abu Suja, namanya Takrib. Kalau syarahnya siapa? Karangan Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, nama syarahnya Fathul Qorib. Fathul Qorib disarahin lagi oleh Ibrahim Al-Bajuri dengan nama Hasyiah Al-Bajur, Hasyiah Al-Bajuri. Berkata Syekh Abul Qasim atau Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, mengawali aku dengan bismillah seraya memohon pertolongan kepada Allah, bahwa memang bismillah itu dianjurkan berdasarkan sabda Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru au ajzamu au aqta'u. Bahwa setiap kajian karangan kitab apapun yang tidak diawali dengan bismillah menunjukkan kepada tidak kesempurnaannya. Maka pengarang sarah kitab ini, yaitu kitab Fathul Qoribul Mujib, mengawali dengan bismillah. Qala Asy-Syaikh Al-Imam, berkata Syekh Imam Al-Alimu Al-Alamah, gelar daripada Muhammad bin Qasim Al-Ghazi ini sudah dipanggilnya Syekh, juga Al-Imam, Al-Alim, Al-Alamah lagi. Tinggi bener gelarnya. Kalau kita mah baru disebut kiai aja udah bangga. Disebut ustad aja udah bangga. Lihat,
bagaimana Muhammad bin Qasim beliau memiliki gelar yang luar biasa. Pertama beliau dipanggil Asyekh. Syekh itu secara bahasa, secara lugot di dalam Hasyiah Al-Bajuri, man jawaja arba'ina, orang yang umurnya sudah sampai 40 tahun secara bahasa. Jadi kalau orang sudah sampai umurnya 40 tahun itu disebutnya apa? Disebutnya syekh. Memang penamaan manusia itu ada berapa? Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan, li'annal insan madama fi batni ummihi yuqalu lahu janin. Kalau ada manusia masih ada di kandungan ibunya, disebutnya apa? Janin. Kalau sudah keluar, namanya ada 3. Ada tiplun, ada dzuriyah, ada sobiyun. Kalau sudah lahir, kadang disebut tiplun, kadang dzuriyah, kadang disebut sobi. Ya anak-anak lah namanya. Wa ba'dal bulug, kalau sudah balik sebutannya 2. Yang pertama sabun, artinya artinya pemuda. Wapata juga artinya pemuda. Kalau tiplun, duriyatun, sobiyun itu namanya bocah. Kalau sudah balik sabun pemuda, wapata pemuda. Kalau sudah umurnya sampai 30 tahun, waba'da salasina yuqalu lahu kuhlun. Kalau sudah kemudian sampai pada usia 30, sudah layak disebutnya orang tua atau bapak-bapak boleh. Itu namanya kuhlun. Tapi kalau sudah sampai di usia 40, wa ba'da arba'ina yuqalu lidzakari syaikhun. Kalau sudah 40 tahun, maka secara bahasa laki-laki disebut syekh, perempuan disebut syaikhah. Tapi menurut istilah agama, kata syekh itu berbeda. Lihat dalam Hasyiah Al-Bajuri wapil istilah, man balago rutbata ahlil fadli, orang yang sampai pada derajatnya derajat orang yang ahlil fadl, memiliki keutamaan, memiliki keunggulan, sekalipun walau sobian, sekalipun anak-anak. Apa katanya? Sekalipun anak-anak. Mana terbukti Sayyidina Umar bin Khattab pernah mensejajarkan Ibnu Abbas itu dengan para orang-orang tua. Disejajarkan Ibnu Abbas dengan para orang-orang tua. Ketika Ibnu Abbas dibawa oleh Sayyidina Umar untuk ngumpul bersama orang-orang tua, kata orang-orang tua bilangnya, wahai Umar, kenapa kau bawa bocah ngumpul bersama kami? Kenapa kau bawa anak-anak yang layak kumpul sama cucu-cucu kami? Kata Sayyidina Umar, beliau itu Ibnu Abbas kecil badannya, muda usianya, tapi keilmuannya istimewa. Apa coba? Ketika kemudian Ibnu Abbas ditanya, maka pertanyaannya, jawabannya berbeda. Sayyidina Umar cuma nanya, apakah maksud ayat ijaja'a nasrullahi wal fath
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa katanya maksud tafsir daripada ijazaa nasrullahi wal fath? Semua orang mengatakan, orang tua mengatakan bahwa ketika Allah berikan kemenangan, kita harus memuji kepada Allah, kita harus bersyukur atas anugerahnya. Satu-satu ditanya, semuanya rata, jawabannya apa? Jawabannya sama. Tapi ketika Ibnu Abbas ditanya, bagaimana pendapatmu tentang ayat itu wahai Ibnu Abbas? Jawab Ibnu Abbas, beliau katakan bahwa ajalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah semakin dekat. Beda. Bahwa ketika turun ijazaa nasrullahi wal fath, maka Nabi, kata Ibnu Abbas, Rasul tidak akan lama lagi beliau akan meninggalkan kita semua. Beda. Artinya kecerdasan Ibnu Abbas dalam soal tafsir jauh dibandingkan orang-orang tua di masa itu. Padahal mereka katakan Ibnu Abbas itu layaknya bermain dengan cucu-cucu mereka. Tapi keilmuan jangan tanya. Itulah secara apa? Secara istilah. Sekalipun anak-anak andaikan memiliki kelebihan ilmu, memiliki kelebihan martabat, kemuliaan, kedudukan, maka layak disebut sebagai syekh. Beliau juga sebagai imam. Imam itu apa? Menurut lugot, kata Ibrahim Al-Bajuri, yang dinamakan imam itu al-muttaba. Mereka yang layak diikuti, itu namanya imam. Makanya selama imam tidak batal, belum batal, ikutin. Tapi ketika imamnya sudah batal, jangan kumaha sih? Imam batal masih diikutin aja. Wastilahan, menurut istilah man yasihu al-iktida'u bihi, bahwa yang dinamakan imam mereka yang sah untuk menjadi panutan, menjadi contoh, menjadi teladan, itulah yang disebut dengan imam. Al-alimu, beliau juga orang alim. Yang disebut alim adalah al-muttasifu bil ilmi walau bimas'alatin wahidatin, yang tersifati dengan memiliki keilmuan walaupun cuma satu masalah. Satu pasal tentang misalkan hukum toharoh, ataupun satu pasal, satu bab tentang hukum pernikahan, satu saja cukup orang dikatakan alim. Tetapi beda dengan al-alamah. Kenapa al-alamah? Kalau al-alamah wa maknahu kathirul ilmi, kalau al-alamah maknanya adalah kathirul ilmi, yang mumpuni ilmunya, yang banyak ilmunya. Beliau di samping al-syekh, al-imam, al-alim, al-alamah, juga beliau dikenal Samsuddin. Tahu Samsuddin? Bukan tetangga kita sebelah sono. Samsuddin ini boleh dikatakan adalah sebuah pujian, sebuah julukan, di mana disebutnya namanya lakob. Alamnya alam, lakob. Samsuddin itu seperti halnya matahari, kasamsiliddini, yang banyak memberikan pencerahan soal agama, banyak memberikan pencerahan kepada umat. Siapa nama asli beliau? Abu Abdullah. Nama aslinya adalah Muhammad. Kalau kunyahnya Abu Abdullah,
nama aslinya Muhammad bin Qasim. Muhammad bin Qasim adalah pengarang kitab Fathul Qor, syarah daripada matan At-Takrib. Tagommadahullah birahmatihi. Beliau Asy-Syafi'i, bermadhabnya madhab haluan Imam Syafi'i. Semoga tagommadahullah, Allah meliputi beliau dengan rahmatnya, Allah meliputi beliau dengan keridhoannya. Amin. Semoga Allah mengabulkan. Rahmat itu dalam menurut asalnya adalah riqatun fil qalbi taqtadi tafaddula wal ihsan, adalah getaran di dalam hati sehingga kemudian mendorong orang untuk bisa melakukan kebaikan. Tetapi itu kalau di manusia, berdasarkan suratnya surat 3 ayatnya ayat 159. Tetapi menurut makna mustahil kalau getaran di Allah. Sebab Allah tidak seperti manusia memiliki getaran. Maka yang dimaksud rahmat daripada Allah adalah bentuknya bentuk kasih sayang darinya. Bentuknya bentuk kasih sayang daripada Allah. Semoga beliau pengarang kitab mendapatkan kasih sayang, mendapatkan ampunan daripada Allah lewat kajian kitabnya. Waridwanihi, di samping itu moga mendapatkan keridhaan daripada Allah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa coba? Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ajwajum mutahharatun wa ridwanun. Suratnya surat 3 Al-Imran, ayatnya ayat 15. Maukah kamu aku kabarkan tentang sebaik-baiknya di antara kalian? Siapa mereka? Lilladzina taqau, orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Buat mereka inda rabbihim jannat, ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, bahkan mereka kekal di dalam surga. Dan ada istri-istri yang disucikan, bahkan waridwanum minallah, dia memperoleh keridhaan daripada Allah. Kata pengarang kitab, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tabarukan bi fatihatil kitab. Al-Quran saja mengawalinya dengan alhamdulillah. Maka aku pun, kata pengarang kitab, mengambil berkah dengan memuji kepada Allah. Kenapa sebabnya? Li'annaha ibtida'u kulli amrin. Sebab membaca pujian kepada Allah adalah merupakan awal dari setiap perkara yang memiliki kebaikan. Setiap perkara yang memiliki kebaikan mesti diawali dengan alhamdulillah. Bahkan wa khotimatu kulli du'ain, menjadi penutup dari setiap doa-doa yang mustajab. Maka setiap doa yang ingin diijabah, setiap doa yang ingin dikabulkan, awali doa itu dengan apa? Awali doa itu dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah, sanjung Allah lewat apa? Lewat kemudian sifat-sifatnya yang indah. Sebab orang yang mendahulukan doa
dengan mengucapkan pujian kepada Allah, niscaya doanya akan dikabulkan. Berdasarkan firman Allah di surat 40 ayat 60, Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, memohonlah kepadaku maka niscaya aku akan mengabulkan permintaanmu. Tuh, liatin. Satu, alhamdulillah adalah pembuka daripada kitab Al-Quran. Dua, alhamdulillah adalah pembuka dari setiap perkara yang memiliki kebaikan. Ketiga, wa khotimatu kulli du'ain, menjadi penutup setiap doa yang mustajab. Keempat, apa coba? Keutamaan alhamdulillah. Wa akhiru da'wal mu'minina fil jannah daris sawabi. Ternyata alhamdulillah, memuji kepada Allah itu adalah akhir daripada pengakuan siapa? Ungkapan orang-orang yang memang akan masuk ke dalam surganya Allah. Orang-orang mukminin ketika mereka ada di surganya Allah, maka selalu memuji kepadanya. Dakwahum fiha wa tahiyatuhum fiha salam walhamdulillahirabbil. Itu terdapat di suratnya surat 10 ayatnya ayat 10. Dakwahum fiha wa tahiyatuhum fiha salam. Eta ternyata intinya alhamdulillah itu luar biasa. Teruslah memuji kepada Allah. Bahasa fil jannati, di surga. Jannah alias surga itu apa? Dikatakan bahwa surga itu adalah al-bustanu. Surga itu adalah sebuah kebun. Surga itu adalah maknanya kebun menurut bahasa. Tetapi menurut istilah yang dinamakan surga itu wastilahan darus sawab. Surga itu tempatnya balasan. Bijami anwaiha, dengan seluruh warna atau jenis-jenisnya yang begitu indah. Berapa semuanya? Wahia sab'atu jannatin mutajawiratin. Dikatakan surga saling bertetangga, jumlahnya ada 7. Pertama adalah Firdaus, kemudian kedua Jannatul Ma'wa, wa Jannatul Khuldi, wa Jannatun Naim, wa Jannatu Aden, wa Darus Salam, wa Darul Jalal. Kama dhahaba ilai Ibnu Abbas, seperti halnya yang dikatakan oleh Sayyidina Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, surga itu ada 7. Tapi ada yang berpendapat bahwa surga itu ada 4. Siapa? Wakila arbaun. Ada sebagian pendapat yang mengatakan surga itu ada 4. Berdasarkan firman Allah Ta'ala di dalam suratnya surat 55 ayat 46. Waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Kemudian wa min dunihima jannatan. Di ayat 46 surga ada 2. Di ayat kemudian 62 surat Ar-Rahman 55 juga ada 2. Berarti jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 4. Ini menurut sebagian kil. Ahmadu, aku memuji kepada Allah. Semoga Allah memberikan taufik. Tahu taufik? Taufik itu lebih tinggi daripada hidayah. Karena boleh dikatakan
Yang dinamakan taufik itu hidayah yang paling tinggi levelnya. Ada namanya hidayatul wujdan, namanya hidayah insting. Binatang ada insting, tumbuh-tumbuhan ada insting, termasuk dedaunan ada insting, dan termasuk bayi yang dalam perut ada wujdan, ada insting, bergerak sendiri walaupun tidak dikomando. Yang asalnya kepalanya di atas, ketika mau 7 bulan mesti kepalanya ada di mana? Mulai sampai 9 bulan melahirkan, kepalanya mesti di bawah, kecuali yang terbelit ari-ari. Yang terbelit ari-ari biasanya susah. Nah itu saking aktifnya. Tahu nggak? Hidayah yang pertama namanya hidayatul wujdan, hidayah insting. Nomor kedua hidayatul khawas, hidayah panca indera. Nomor ketiga namanya hidayatul akli. Nomor keempat hidayatul din, hidayah agama. Dan yang nomor kelima adalah hidayatul taufik. Jadi puncaknya hidayah yang paling mahal bukan hidayatul din. Puncaknya hidayah yang paling termahal adalah taufik. Kenapa hidayah taufik begitu mahal? Jawabannya, banyak orang yang mendapatkan hidayah Islam, hidayatul din, tapi masih belum tergerak dirinya untuk mau ibadah, mau melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan-larangannya. Berarti tidak dapat taufik. Hidayatul wujdannya ada, hidayatul khawas panca indranya ada, hidayatul aklinya ada, hidayatul dinnya ada, tapi tidak dikasih taufik. Maka bersyukur para santri, kita alhamdulillah diberikan oleh Allah taufik, sehingga dilangkahkan oleh Allah, didorong oleh Allah langkah kita menuju pondok pesantren. Di saat orang-orang, anak-anak seusia kita, ternyata mereka lebih memilih untuk bebas bergaul tanpa batas, tanpa aturan. Ternyata kita di usia SMA terikat dengan aturan pondok pesantren. Insya Allah pesantren ini adalah penjara suci buat kalian, sehingga bisa menggapai masa depan, sukses dunia dan bahagia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Allah yang memberikan taufik, artinya memberikan kemampuan kepada hambanya untuk bisa taat. Holku kudrati to'ati, bisa melangkah kepada kebaikan, bisa banyak melakukan perintah Allah dan Rasulnya. Itu namanya taufik. Man aroda min ibadihi, kepada orang-orang yang memang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Siapa di antara orang yang dikehendaki mendapatkan taufik daripada Allah? Jawabnya adalah litafaqquhi fiddin. Mereka yang mendapatkan taufik adalah orang-orang yang diberikan paham oleh Allah, diberikan pengertian oleh Allah untuk memahami sedikit demi sedikit tentang agamanya, sedikit demi sedikit paham tentang agama. Kajian ilmu fikih dia pahami, ilmu tauhid dia pahami, ilmu tasawuf dia pahami. Itulah orang yang dikehendaki menjadi orang baik. Siapa? Orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik adalah para santri yang litafaqquhu fiddin.
ala wikfi muradihi, sesuai dengan kehendak Allah. Semua juga berdasarkan kehendak. Nggak ada kehendak kita. Allah arahkan diri kita. Allah kemudian bimbing tuntun kita. Semata-mata memang kehendak Allah. Bukan karena kemauan orang tua, bukan karena keinginan kita. Karena banyak orang tua yang berharap tapi anaknya nggak mondok. Banyak anak-anak yang pengen tapi orang tuanya tidak mendukung. Kita alhamdulillah orang tua mendukung, kitanya mau, berarti kita mah berdasarkan kehendak Allah. Wa usolli wa usallimu, solawat dan salam semoga terlimpah atas paling utamanya makhluk Allah. Siapa dia? Sayyidina Muhammadin. Dia adalah Nabi kita Muhammad. Beliau adalah panutan Sayyidil Mursalin, yang menjadi pimpinan para rasul, yang menjadi pimpinan para nabi dan rasul. Makanya beliau kedudukannya adalah Abdul Khalqihi. Dan bangganya kita menjadi umat beliau. Maka karena rasulnya adalah paling mulia, maka umatnya pun paling mulia. Kuntum khairu ummatin, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Bahkan Nabi sendiri bersabda, mayuridillah bihi khairon yufaqihu fiddin. Kata Nabi, beliau mengatakan, siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang-orang baik, maka niscaya mereka oleh Allah dibimbing, diajarkan, dituntun untuk bisa mendalami ilmu agama Allah. Jadi orang-orang baik itu tandanya tafaquhu fiddin. Pelan-pelan, tahapan demi tahapan, step by step, untuk coba mengkaji ilmu agama. Insya Allah pelan-pelan pasti dia akan menjadi ahli ilmu. Jadi sejatinya orang yang terbaik siapa? Jawabnya ahli ilmu. Wa ala alihi wa sahbihi, dan semoga solawat dan salam kepada keluarganya Nabi, juga kepada sahabatnya sahabat Nabi. Muddata dzikri dzakirina wa sahwil ghafilina, selama orang-orang yang berzikir tetap berzikir, selama orang-orang yang lupa tetap lupa. Maksudnya apa? Sepanjang masa tidak melihat orang yang berzikir, tidak melihat orang yang lupa, maka solawat dan salam mesti tetap tersanjungkan kepada panutan alam, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tersampaikan kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan tabiatnya, juga sampai kepada kita sekalian selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banggalah kita menjadi bagian dari umat baginda Nabi, umat Rasul yang insya Allah kelak memperoleh syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham semuanya? Ngerti semuanya? Itu untuk kajian kita sore ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan Robin Fa'na.